Pagi itu saya lagi mandi. Oh, kau malam itu masih di Bukit Tinggi manggung? Manggung, kau di Padang? Soalnya aku udah balik. Hanya nganter doang? Hanya nganter mamanya doang. Terlalu fitnah. And then? Terus teman saya drummer yang ngasih handphone. Ini ada Cory nelfon. Saya lagi keramas itu. Baru muka sampo. Saya kasih ke muka saja. Salah. Saking senengnya saya angkat. Happy nih. Happy saya nggak tahu kenapa happy saya dikabarin. Saya angkat, minta maaf. Maaf ya, mungkin ada perkataan saya yang salah, yang tidak baik atau apa gitu loh. Tidak apa-apa. Saya bilang aman. Di situ saya merasa ini kok masih rambut tajam-tajam ini. Saya langsung datang ke mamanya, terus saya bilang kayaknya hubungan kita udah cukup lama mah, terus saya pengen menikah. Wah, keberanian ini. Dengan anak mama. Mama bilang apa waktu itu? Ya udah kalau pengennya kalian berdua begitu, masa mama akan melarang? Cuman, bagus. Kalau ada apa-apa dengan hubungan kalian, dengan pernikahan kalian, kalian susah nantinya, itu urusan kalian sendiri. Tapi kata-kata awalnya adalah, kalau memang kalian pengen begitu, ya sudah. Jalani. Karena yang jalani kan kalian, bukan karena mama. Karena yang jalani itu kalian, bukan mama sebagai orang tua. Keren! Keren banget, harusnya begitu. Harusnya begitu nggak sih? Harusnya begitu nggak sih? Jadi waktu itu kebetulan ada duit sebelum nikah, saya belikan PS. Karena saya tahu ada feeling nih, feeling akan nganggur. Jadi daripada lihat langit-langit gitu. Nganggurnya stres, mending ke bawah main PS. Nah, jadi saya udah ada persiapan gitu, main FIFA gitu. Nggak kerasa udah malam aja kan. Keling datang. Baliknya, Pres pinjam duit buat kereta. Gue lagi nggak ada job. Maksud gue guys, kalau kita sama-sama nggak ada job, jangan ketemu. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut, capek. Aduh, ribut semua. Bukan Ya emang bukan dari temanku juga, bukan dari aku juga, tapi emang dia dengan melepaskan bebannya dia, ternyata semuanya. Tapi itu resiko yang harus diambil oleh seorang laki-laki. Betul. Kan dan maksudnya apapun definisinya pada hari itu hanyalah jalan kehidupan yang Allah berikan. Ujungnya tuh akan ke sini. Ujungnya itu adalah ketika kalian bersama, punya 2 anak dan bahagia sampai sekarang. Ya, itu hanya dia punya step by stepnya aja tuh. Ya karena memang berat saya melalui itu Bang. Karena saya melihat ini PMD. Apa itu? Proyek masa depan. Oke. Makanya kalau yang satunya tadi itu KTS. Apa? Karena teman saja. Karena temannya yang maksa-maksa dia kan jadian gitu. Jadi KTS karena teman saja, betul. Kok saya PKT? Apa itu? Paham kah tidak? PKT. Oh, ya. PKT apa? Paham kah tidak? Masa orang ditanya paham kah tidak? Paham kah tidak? Paham kah tidak? Kok paham kah tidak gimana sih? Ada lalu. Saya paham kah tidak? Ya. Sebenarnya karena saya episode 5. Episode keberapa gitu kita bahas yang saya tipikal yes man dari dulu kan. Saya dan memang tidak bisa mengutarakan isi hati saya secara langsung. Butuh waktu memang. Nah, teman saya itu memang udahlah sama ini aja. Udahlah sama ini aja. Jadi kepaksa. Bukan kepaksa juga tapi terbawa suasana. Terbawa. Ada kepaksanya sedikit memang. Kayak ini ya. Coba aja dulu ya gitu. Terima kasih. Itu masuk tuh, potong video klip pelan-pelan akan sampai tuh. Bagian tadi. Nah, lanjut. Aku mau dengar dari perspektifnya Ai karena kamu kemarin sudah mendapat kesempatanmu. Lalu semua kekalutan ini terlalui, dia tetap hadir di hidupmu, berusaha hadir. Aku udah putusin hubungan. Aku bilang sama temanku, udahlah gitu. Karena banyak hal di luar sana, fitnah-fitnah di luar sana yang mungkin sebenarnya dia nggak bermaksud memfitnah, tapi ceritanya karena dia nggak tahu, jadi dengan kekesalan dia cerita teman-teman yang dia lebih suka versinya dia lah. Iya, jadi temannya itu kan juga ada beririsan denganku juga gitu. Kai, tapi di posisi itu Kai lebih emosi ke teman apa ke manusia ini? Inilah
makanya aku bilang, aku tetap keep kontak sama temanku. Aku bilang, udah deh, dia itu kita baru kenal beberapa hari gitu. Lah kita kan kenal, aku kenal dia waktu SMP, tapi pas SMA aku nggak, jadi pas SMP doang, beda SMA. Tapi kan pernah, iya teman lama gitu. Nah terus aku bilang kan kita udah saling tahu nih gitu, masa kita malah berantem gara-gara dia gitu, yang nggak tahu siapa dia di Padang ini gitu, sedangkan pada waktu itu saya genderuwo di Padang. Genderuwo juga mukanya ketutup deh. Karena yang tahu aslinya Kamerun kan. Tapi ada masalah nggak clash sama ini nggak temannya? Iya, terus akhirnya udah dijelasin dari awal. Akhirnya karena aku bilang sama temanku, ya udah kita beneran putus kontak sama dia, lost kontak, tapi jangan kita kau janji tidak akan fitnah aku lagi atau tidak akan emosi-emosi lagi yang ujung-ujungnya fitnah, takutnya gitu kan. Nah terus terus aku udah deal nih, terus aku bilang sekarang kita ketemu sama dia deh gitu, biar aku tuh nggak lepas karena aku ngerasa gitu, kenapa jadi aku sih masuk di hubungan aneh ini gitu. Akhirnya aku ajak dia bertiga, jadi ketemu sama Bang Pras ini di tempat Bang Robi. Netral lah, di tempat netral lah ya. Iya, terus aku anterin ke situ. Terus pokoknya ngebahas sesuatu lah yang jangan ganggu kami berdua ya, kami berkawan nih. Konfirmasi, karena ada sesuatu yang dikonfirmasi karena itu ada hubungannya dengan aku. Kayak aku nggak mau dari orang ketiga nih. Iya, karena aku dianggap seperti itu. Aku nggak mau. Aku ke tempat Bang Pras sama dia. Oke gitu. Terus udah Bang Pras ternyata langsung bilang di depan dia kalau enggak, aku suka dulunya sama dia memang gitu. Saya bilang langsung. Jadi dia makin ya Allah makin. Saya bilang nggak bisa dibohongi perasaan saya. Mau gimana? Saya sukanya main nih awalnya. Marah tuh. Itu ada teman saya. Tapi yang itu ketiga marah banget tuh. Enggak, terus habis itu kan pulang ya. Maksudnya ya sudah, sekarang kita baik-baik saja. Pokoknya kita yang penting udah tahu cerita aslinya. Yang penting udah tahu cerita aslinya. Bukan aku kan yang nyilet dia kan, yang memang kata dia ini ya, udah bodo amat gitu. Aku udah bilang pas pulang, bener kan yang brengsek tuh dia kataku, bukan. Iya, aku bilang gitu waktu itu. Karena menurutku dalam situasi itu terkesan. Dalam situasi itu terkesan gitu. Memang ya ini bagus sih. Ada terkesan gitu. Episode 7. Lanjut. Aku bilang seperti itu. Terus pas di perjalanan aku ingat banget. Intinya kita lost contact sama dia, tapi kau juga jangan seperti yang dulu lagi. Maksudnya yang berkawan biasa aja kita. Bukan, kau jangan bilang misalnya ke teman kalau aku kayak gitu, karena kan posisinya aku nggak kayak gitu. Tapi jika next aku dengar seperti itu, aku akan say hello aja deh sama kamu gitu. Aku nggak bisa berteman. Cukup tahu aja lah ya. Cukup tahu saja gitu. Nah terus abis itu aku ke momen yang paling krusialnya waktu itu. Aku di rumah, aku nganterin mama terus ke Bukit Tinggi. Terus aku nganterin mama terus pulang ke Padang juga. Terus pas paginya mama teleponku. Aku inget banget mamaku berkata kasar untuk pertama kalinya ke aku. Itu momennya itu sih sebenarnya. Karena dapat berita begitu. Dapat berita dari temanku. Gitu. Dari temen dia ini langsung. Dari ke mamanya. Tapi tidak langsung ini enggak. Cuma kayak kemana si Ai kemarin kemana gitu, nganterin aku kata mama gitu kan. Kemana aja ke Bukit Tinggi. Kenapa emangnya? Enggak, takutnya ketemu sama si ini gitu. Emang kenapa? Diceritain gini. Karena saya lagi di Bukit Tinggi manggung. Sedangkan aku tuh emang nemenin mama doang. Karena mama kan gak tahu jalan. Jadi aku sama motorku, mama sama motor mama gitu. Terlanggar lah perjanjian di antara kau persahabatan ini. Perjanjian persahabatan kita terlanggar oleh kau sendiri. Dia merasanya. Iya. Faktanya seperti itu dong. Padahal gak sengaja kan ini kan?
Bukan saya tidak bahkan nggak janjian. Bahkan saya tidak ada kontekan lagi sama dia. Semenjak ketemu bertiga, ya sudah saya juga sudah. Iya. Artinya Dengan di kehidupan sudut saya. pandangnya Ai, ini kita bicara sudut pandangnya Ai ya. Oke. Di sudut pandangnya Ai, kenapa kau berkata seperti itu kepada ibuku, Ibu, sementara iya. kita sudah berjanji Betul. untuk Iya. tutup buku. Betul. Buku. Kau melanggar ini. Maksudnya Selesai. melanggar si cewek itu. Iya. Iya gitu. Oke, Cuma selesai. mungkin aku paham mungkin waktu itu rasa-rasanya masih sakitnya masih ada Iya. karena baru berapa hari diputusin kayak Iya. ternyata temennya suka sama temennya sendiri kayak sakitnya tuh beda banget sih. Mungkin Jadi- aku di posisi dia, siapa tahu aku melakukan hal yang sama Iya, dan gitu. akhirnya ada obrolan sepintas seperti itu yang ternyata di ibumu dalam ini aku harus Dalam. mengingatkan anakku jangan. Karena mamaku Paling anti ngerasa paling anti seperti itu. Terus abis itu mamaku kan kadang mungkin suka miskom gitu. Jadi Kencang dia ke kamu. Enggak, dia menyampaikan oh siapa tahu dia ketemu di mana ya, soalnya pas ini lagi manggung di Bukit Tinggi di mana, di hotel ini. Ngomong hotel maksudnya tidak padahal bukan itu mungkin Orang anaknya yang mengaji di sana di sini tiba-tiba maksudnya main di siapa hotel. tahu ketemu gitu. Tapi di mana emang manggungnya, di hotel apa ya waktu itu. Pusako. Wah, Iya, nggak Pusako. terima. Cuma sebenarnya dia nggak ngaduin kalau dia ketemu, nggak gitu. Iya, Cuma tahu. menyampaikan siapa tahu. Iya. Gitu. Tapi kan siapa tahu ini keterimanya sama orang tua ini panas aja udah. Benar. Hah, mau bener atau enggak? Iya. Outputnya marah malah gitu. Iya, pas pagi-pagi aku ingat banget pas bangun tidur, mama telepon nggak ada assalamualaikumnya. Langsung kata-kata kencang-kencang Kata-kata aja. kasar, bener-bener aku pertama kali dengar mama Nangis kau pasti itu ya. marah itu, mengeluarkan pasti, kata shock. itu. Karena Apalagi aku nggak seorang pernah- ibu marah kepada Kalau kita itu. Bang Pras kan sudah sering ya dengan kata-kata itu. Jadi kalau aku tuh pertama kali. Keper ya. Iya. Jadi pas waktu itu dia masih ada di rumahku. Maksudnya mama itu sama kayak aku. Mama tuh suka mengkonfirmasi langsung gitu. Pada saat dia bilang gitu, mama langsung telepon aku yang tadi itu. Terus aku kaget, kenapa mama masa percaya sama dia daripada aku gitu kan. Terus dia ternyata masih ada di situ, nggak disuruh Pergi. pulang gitu sama mama. Untuk mengkonfirmasi, mama tuh tetap konfirmasi ke aku tapi sambil maki aku gitu. Terus akhirnya aku juga emosi gitu, maki dia lah gitu. Baper lah Ya, dikatain ya. dikatain gitu. Terus udah setelah itu pulang, aku juga putus kontak sama dia. Karena sudah dia melanggar perjanjian kan. Iya gitu, aku ngerasa aduh. Toxic Aku bilang- nih. Udah mulai Enggak sih, toxic. maksudku masa sih nggak bisa kontrol itu gitu. Tuh juga orang baru nggak tahu siapa. Aku tuh menyesali keadaan kok seperti Tapi ini. sudah jalannya, Ai. Sudah jalannya. Iya, Sudah kayak jalannya. kok gitu. Mungkin dia emosi saja. Iya. Sebenarnya kalau nggak ada hal itu kayaknya masih oke. Bersahabat deh. aja gitu. Masih. Orang manggung nggak pernah. Terus Semenjak dari ngumpul bertiga tuh, ya udah. Nggak pernah ketemu. nyokap suruh datang. Siapa? Enggak, dia nggak mau. Dia nggak Kan mau aku bicara di lagi. Padang, mama di kampung. Oh, di Bukit Tinggi. Udah balik berarti ya? Mm-mm. Akhirnya momen itu, Momen itu kau udah kesel kayak di depan dia, mama bilang, sekarang kau hubungi si Pras itu. Aku Ke ingat kamu banget. ngomongnya. Iya, kau hubungi si Pras, waktu itu masih isi Pras. Pras. Iya, masih Keren itu. Mama sekali kan nama dulu saya, udah Pras. nggak tahu ya. Pras Peguh. Aku ingat banget. atau frastekmu. Hubungi dia langsung, maksudnya jangan Jangan ganggu anak perempuanku gitu. Bukan, malah mama bilang gini di depan dia, jangan sampai ada Fitnah lagi. bukan, jangan sampai berantem sama Bang Pras ini katanya, karena mama tuh takut juga karena Karena saya anaknya orang di Padang, dia Oh. orang Padang asli, takut aja anaknya. Kenapa? kan aku ngekos kan di sana, takutnya dia nih orang jahat Saya gitu. akan masuk ke kos kamu. Takutnya mama bilang gitu. Hubungi dia lagi, pokoknya kita Saya gendreng kamu di jangan sana. Kita atur damai ini, jangan Iya. ada berantem orang Iya. kata mama gitu. Iya ya, paham Cari suasana aman, hati cari ibu aman seperti sebenarnya. itu. Ibu pasti dia memastikan keselamatan anaknya juga. Nah, Apalagi misalnya dicerita orangnya tuh kayak apa sih yang kalian perlukan ini? Kayak Kamerun. Iya, maksudku. Iya, zaman-zaman itu ya pasti di kepala kan gila gitu. Di kepalanya kan pasti Orang Indra baru. Brukman, Sahrul Gunawan. Apalagi namanya Fras loh. Apalagi namanya Fras. Fras, apakah dari France? Ya, kita nggak tahu. Ini orang pasti ganteng pas datang. Oh, Erik Jemba-Jemba. Kamerun kan? Kan
akhirnya, tapi kau nggak hubungi dia dong? Hubungi pada saat itu. Kau hubungi. Nah saya boleh lanjut. Saya cerita. Istirahat dulu ya. Kaget kok dihubungi dong. Nah, jadi saya kan masih pagi itu masih di hotel itu karena malamnya manggung kan. Oke. Pagi itu saya lagi mandi. Oh, kau malam itu masih di Bukit Tinggi manggung. Manggung, kau di Padang. Soalnya aku udah balik. Hanya nganter doang. Hanya nganter mamanya doang. Terlalu fitnah. And then terus teman saya drummer yang ngasih handphone. Ini ada Cory nelfon. Saya lagi keramas itu. Baru mutar sampo. Saya kasih ke muka saja. Salah. Saking senengnya saya angkat. Happy nih. Happy saya nggak tahu kenapa happy saya dikabarin. Saya angkat, minta maaf. Maaf ya, mungkin ada perkataan saya yang salah, yang tidak baik atau apa gitu loh. Tidak apa-apa. Saya bilang aman. Di situ saya merasa ini kok masih rambut tajam-tajam ini. Sumpah, saya tuh tahu dia punya rambut yang tajam-tajam itu. Linkin Park, ala Linkin Park dulu. Iya betul. Pakai tanco baru kasih tajam-tajam gitu. Oh bukan Gatsby ya? Gatsby ya. Gatsby. Iya betul. Kaku kan kaku. Iya kaku, keras dia itu. 500 apa 1000 itu satu itu. Terus dia minta maaf, teleponan. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Memang saya yang salah, saya akuin. Saya yang brengsek emang. Iya, karena saya memang merasa dia punya pacar, terus teman saya pengen saya dengan temannya. Sudah saya coba juga. Selama 1 minggu itu, memang nggak klik. Memang nggak klik. Terus mau bagaimana? Apakah saya harus paksakan perasaan ini? Apakah saya harus berpura-pura dengan perasaan ini? Sedangkan ini sudah tidak nyambung. Sudah tidak sehat ini? Iya, sudah tidak sehat. Iya. Six. Sakit. Udah sakit. Six. Saya bodoh bahasa Inggris, cuman six saya tahu gitu. Six. Sakit. Terus sudah, karena dia minta maaf, langsung di telepon itu, kalau mau minta maaf, ketemu aja. Kau yang bilang. Anda bilang. Saya yang bilang. Kalau mau minta maaf. Trik. Nah, kamu tahu itu. Ketemu aja. Ya udah. Biar ada pertemuan berikutnya lagi gitu. Kapan ketemu? Ya udah besok gitu. Ya udah. Gimana? Kau jemput saya bilang gitu. Saya pengen coba kopling funya. Selama ini kan masih wajah hitam pengen satrianya. Tapi sorry. Saya itu sudah mulai agak menyelami jiwanya Ai. Ai dibegitukan, dia itu fokusnya adalah penyelesaian permasalahan. Dia tidak akan melihat bahwa triknya ini. Dia melihat kesempatan. Yang satu problem solving, yang satu opportunity. Kesempatan. Dangerous attack. Pada saat itu aku karena aku pengen menceritakan apa yang terjadi nih. Kenapa aku hubungi dia gitu. Saya tidak peduli dengan cerita itu. Yang penting ketemu. Pokoknya kita ketemu. Akhirnya jemput itu. Iya, tapi Genderuwo. Saya tidak peduli lagi dengan cerita itu. Yang jemput Ai. Karena kan dia alasan lah. Kamu punyanya Mio kan waktu itu. Yang Mio, ibu kan sering bawa Mio, jadi ada fiction cuman terlalu besar gitu. Saya kan agak pendek, terus fiction saya sok-sok tinggiin. Jadi kalau berdua bebannya nambah. Soalnya saya tumpuannya pakai jempol. Agak susah. Iya, biasanya dia pakai Matic itu, tapi kebetulan ibu yang pakai kayaknya. Jemput di rumah lah. Enggak, kayaknya waktu itu jemput di rumah. Hah? Jemput di rumah itu pertama kali saya ngeliat kamu. Enggak, itu kita sudah berjalan itu. Kau jemput lah, intinya kau jemput lah dia. Iya, ketemu sama Bang Ibeng. Jadi ketemu temannya sih waktu itu. Jalan berdua kalian itu untuk mengurus masalah ini. Sekali lagi nih, kau ingin urus masalah ini untuk mudah-mudahan ini karena Kai belum lega ya. Belum lega, aku tuh apalagi abis diomelin. Iya gitu. Aku nggak suka kondisi ini gitu. Ini kok mau kemana? Ke rumah alun-alun. Bukan. Kenapa tiba-tiba? Kan pacaran di kota. Kenapa? Tidak menyelesaikan masalah dia. Sumpah, bintang Emon kok kuat ya? Bertahun-tahun sama dia dari Bandung sampai Jakarta. Saya ini sudah 2 tahun tidak main kekerasan. Tamat tempat ini, aku masih kita lempar-lempar berapa episode kita?
berapa episode ya? Udah hampir ratusan episode ini. Ya, saya tuh jadi Hansip soft spoken. Jangan sampai hard spoken di sini. Tidak harus spoken dong. Tampol. Tidak, maksudnya dulu kalau kita bertemu begitu sebelum pacaran atau udah pacaran kan alun-alun kalau daerah kan. Nggak ada ke alun-alun kita cuma muter-muter saja. Oke, kemana? Terus Tempat ke tempat teman saya. Bertemu bertiga lagi nih. Enggak, berdua aja. Enggak, berdua. Gue saya jalan berdua ketemu sama teman saya. Udah, tapi tidak ada menceritakan saya ini pacar saya atau enggak, ini teman saya. Oke. Kalau ini tujuanmu bertemu sama dia itu untuk menyelesaikan masalah kan? Menceritakan, ngobrol aja, ngobrol. Iya. Meluapkan lah. Kemarin aku dapat masalah begini gitu. Iya kayak gini, terus kenapa aku hubungi, jadi mohon maaf ada salah kata dan segala macam gitu. Karena soalnya aku bilang mamanya. kan, nah yang ketinggalan tuh yang impossible itu, pas yang telepon itu yang kan aku bilang impossible atau apa, terus takutnya sakit hati kan, cowok kalau sakit hati tuh ada aja gitu. Aku mengerti. Artinya ibumu pesan itu cowok hati-hati sama dia. Karena ibu lagi di Bukit Tinggi, Kain di Padang sendiri. Kain lagi di Padang sendiri. Jadi kau kasih tahu tuh. Iya. Kata karena ini ceritanya udah kemana-mana, udah nggak jelas. Kau cari laki-laki itu bagaimanapun caranya supaya karena kan ibaratnya dalam tanda kutip aku nolak secara mentah-mentah takutnya gitu. Sakit hati laki-laki itu. Takutnya dia sakit hati. Dan di kepala ibu waktu itu ini orang jahat. Iya. Sampai mama tapi ini si Fras ini kan jahat. Lebay sih mama bilang nanti dia apa-apain kau di jalan nanti, misalnya lagi di jalan dikerumuni. Apa terlalu ini. Tapi benar. Bisa bayangin kalau waktu itu mama tahu dia ikuti kau. Ikuti yang mau ke Lintau. Itu makin cepat kau ketemu dia. Ini orang bahaya banget, bahaya. Takut aja gitu. Saya akan begal FU kau. Sebenarnya Anda incernya kaya Pak FU sih. Dari tadi tuh aku pengen banget FU-nya. Aku pengen komplek FU. Pas udah jalan sama Bang Pras kan, FU itu di rumahnya Bang Pras. Sering di rumah saya Memang benar. FU memang. Iya. Bukan. Niat saya tuh saya yang ngantarkan tapi dia yang jemput. Saya yang jemput atau apa. Tapi pakai motor dia. Terus akhirnya ketemu itu, disitulah akhirnya agak sering intens. Enggak juga. Iya, dia saya terus yang kejar. Effort sekali. Berkeringat mengejar dia. Kalau kau tidak temui aku akan jahat seperti kata ibumu. Kita ketemu deh. Oke, jalan makan, pulang lagi besok. Ayo kita ketemu lagi. Aduh, jangan dulu Bang. Kau ingat kata-kata ibu. Aku ini penjahat. Aku adalah orang yang akan mencelakai ibu di Padang. Kamu yang atau aku mencelakaimu. Mungkin juga. Caranya memang kasar. Keras. Terus kau sering Tapi ketemu. sampai naik berapa persen akhirnya? Woi, baterai Nokia tadi perasaan. Kan tadinya menolak sama sekali tuh kan. Ya, ini lagi diceritakan nih sebentar ya. Berapa persen? Iya, pada hari pertama kayaknya nggak ada deh, karena dia tuh aku tahu dia masih marah, galau dengan yang sebelumnya itu. Pria itu. Jadi saya masuk tuh memang salah momen memang, cuman saya tidak bos, itu momen yang tepat. Ruang-ruang kosong itu yang butuh diisi. Saya juga mikir karena kalau dia sudah settle, rata-rata kalau dia sudah settle, itu biasanya malah sulit. Bukan sulit, tapi beda pendekatannya. Itu kayak ini ya. Sebenarnya penderitaan kita tuh sama. Iya. Saya ditolak mentah-mentah dari pasangan yang dulu. Dari pihak orang tua. Dia pun juga begitu. Oke. Momen yang sangat-sangat indah itu. Wih, itu ibarat di kotak penalti ada celah itu ya. Iya. Sama nyambung. Mohamed Salah masuk itu dari kanan tuh. Saat umpan dari tengah, McAllister umpan terbaik. Gol, langsung selebrasi. Selebrasi. Gini terus nanti. Dondorubo. Ini selebrasi Jelini. Memang selebrasi begini. Oke. Ini kok cerita sama dia, kok ditampung terus cerita perasaanmu yang bete-bete ini ditampung terus pasti sama dia kan? Iya. Iya kan? Menjadi ada tempat meluapkan segala sesuatunya. Dan satu lagi memang ada tempat berkumpul, yaitu adalah komunitas stand up Indo Padang. Iya. Saya baru gabung juga. Bukan baru gabung, emang pertama dibikin saya langsung gabung kan, yang saya cerita kalau dia juga ikut. Yang pada dasarnya sebenarnya si itu juga ikut open mic pertama itu. Iya. Oh, Anda skip cerita ya. Iya, memang karena kan makanya mending dia yang cerita gitu. Mending ada orangnya langsung. Nah, waktu yang saya open mic itu, saya langsung bilang ke orang itu, ajak ini. Iya karena aku nggak betah. Pengen ada dia lah. Pengen ini nonton. Gitu. Saya pengen ada semangat
dari lubuk hati saya gitu. Iya. Cantik sih. Pengen ada riffing. Woi, Tapi jangan jadiin urusan. Tapi kau tidak bisa bilang begini gitu. Dia membuktikan sampai kau dinikahi, sampai kau punya anak, punya kehidupan sampai hari ini. Artinya memang perasaannya di hari itu bukan gombal-gombal terhadap jiwanya. Iya. Memang aku tulus. tuh momen yang ngerasa karena mungkin karena aku fatherless kali ya. Oke. Jadi butuh ayah. jadi dia ada gitu terus kayak ya aku ngerasa nyaman aja gitu. Ya, Ada sosok lah. Sosok Iya, karena kan jarang ya aku. Kayak gitu sih. Gimana ya ngomongnya? Iya. Hati-hati kok nanti awal-awal ketemu Salim langsung. Enggak, jadi kan karena nggak pernah kan gitu katanya sih ya. Katanya kan gitu ya kalau misalnya kita fatherless. Gitu. Kebijaksanaan itu yang kamu cari dalam hidupmu, goalsnya ya. Iya, masukan-masukan. Aku tuh nggak tahu sosok pria yang harus nanti kunikahi seperti apa karena nggak ada contohnya kan. Oke. Nah terus kebetulan ngobrol nyambung terus kayak iya jadi dia mengayomi banget gitu. Iya. Gitu sih. Ayah pras. Ngomong banget. Sangat ngomong. Nah, tapi kayaknya karena ngomong sama dia aja. Ke yang lain enggak sih. Dia ke Ebel ngomong juga. ngomong ada gini. Ngomong itu kayaknya Kalau kayak Ebel lebih kayak mendidik. Iya. Tidak. Memang setelah aku pikir-pikir benar. Kalau Pras itu orang yang tipikalnya ngomong. Ngomong itu apa? Hah? Ngomong. Bicara. Ngomong Biar aja gitu. itu aja dia Ngomong bawa. itu kayak ya apa ya? Susah juga Mengayomi. Melindungi. Mengasuh. Udah, ini aku yang antar aja. Iya gitu kan. Bukan antar kok ke US, bukan. Maksudnya aku yang antar aja. Udah, kotor motor di sini. Nanti kemana-mana aku yang antar gitu-gitu. Berarti saat itu aku nggak ngomong ya? Kau? Iya. Oh, ternyata tidak. Kau teman-teman aja. Oke, ngomong apa? Bukan ngomong waktu momen kau biarkan cewek ini pulang sendiri kan? Iya. Itu bukan ngomong. Apa? Itu kau nganjing. Tapi aku mau nanya ke Ai deh. Oke. Waktu open mic pertama itu. Lucu gak? lucu banget sih. Yang dibutuhkan laki-laki. Penyakit laki-laki itu ada di telinganya. Woi, tapi kok ada riffing gak? Tidak ada. Tidak ada. Materi, full materi. Tidak ada kayak Abdul. Pikir kayak, oh iya, Abdul kan gitu-gitu kan. Nona ini kayak sajadah. Iya. Di atas semua aku pengen Nggak beribadah. ada. Saya Gitu ya. memang kurang sama Ya, riffing-riffing. pengen pukul dari hidung tuh. Nggak ada. Tapi sudah ekot. Padahal Udah. Kan yang itu lahir jam berapa? Kau masih ingat? Aduh. Masih ingat materi? Masih ingat. Yang dia panjat-panjat begini ada juga. Itu kau itu. Koba. Masih kayak nadanya masih kayak Bang Raditya Dika. Oh, Iya, masih ada Radit-Radit. bernada-nada begitu ya. Oh. Iya. Tapi waktu itu memang dia menarik ketika stand up. Menarik. Tapi kan itu sama si cewek ini ya. Jujur, ini kalau yang tadi kan cuma papasan kaget kan, yang wudu. Kalau yang pertama kali lihat stand up, ada timbul. Jadi kan Keren banget dia. yang dia udah jadian nih, terus habis itu ngajak aku dulu. Jadi belum nelpon tuh ceritanya tuh yang belum telepon itu. Oh, yang belum ambil kasih nomormu. Aku nggak tahu. Iya. Jadi ya aku jalan kayak karena rame-rame bukan bertiga doang, rame-rame sama temen-temen Ya, stand up band juga. Terus band Anda yang di Padang itu. terus aku diajak ke rumah Bang Vincent waktu itu ya Nonton stand up Bang Radit. Nah itu bener-bener kayak sesuatu yang fresh di Baru, aku. Nah ini satu lagi, saya butuh klarifikasi. Kenapa saya makin senang sama dia? Tontonan yang saya suka, dia juga suka. Dia ketawa-ketawa. Nah yang itu, diem aja. Oh, nggak nyambung nih. Gimana nih lucunya? Nah maksud saya, udah gak ketemu selera humornya gitu loh gitu. Maksud saya, dipahami. Udah nggak. Iya. paham lah ya gitu. Maksudnya, Udah nggak Radit sekufu. lucu gak sih gitu? Yang itu Waktu di loh, Bogor yang- gitu. Komedi Cafe. Iya. Abang nonton itu kan? Nonton ketawa. Itu lagi Yang Sampo, stand yang up sampo. juga. Yang itu Saya tidak tahu, mungkin smash. Iya. Lucu banget Ini kan kesini, itu. ini Iya, begitu. Edgar. Nah, masih cerita Edgar. Iya. Itu Nah, yang itu bikin tahu aku dia. stand up pun itu. Itu sih. Nah, Itu lucu. saya ketawa marah-marah. Ada yang tidak tertawa, jadi menurut saya Oh, beda frekuensi nih. frekuensinya beda Ya sepertinya. udah, itu gitu. maksudnya
sudah takdirnya seperti itu. Frekuensinya beda, nggak bisa dipaksa. Bukan salah kalian kalau nggak ketemu. Beda frekuensi, nggak ketemu. Iya wajar gitu, udahlah. Tapi ada itu nggak? Ada ketika lihat Bang Pras tampil, walaupun itu posisinya adalah dia masih pacar teman ya. Belum sih, belum. Tetap belum itu. Belum karena Dia kaget aku ngerasa ya ini berarti teman pacar temanku nih. Oh. Wih, keren banget gitu. Oh, jadi bangga mewakili teman ini bangga ya. aja gitu. Iya. Bangga. Iya. Ya kalau waktu saya juga stand up kan banyak teman-teman juga yang cewek yang support gitu. Iya. Tidak harus semua yang datang dan senang lihat kita tampil itu punya perasaan. Dan belum tahu juga kalau orang ini memang ada niat. Tapi yang susah laki-laki timur ini. Perempuan support sedikit ini pasti dia suka sama saya. Biasanya gitu. Biasanya begitu kalau laki-laki timur. Kalau cewek support sedikit pasti dia suka sama saya. Saya support. Saya pernah. Gampang kan? Gampang baper berarti. Ini gampang baper. Ini yang Kau gampang baper juga? Gampang Bang, kalau ada sekarang saya lihat cewek yang kayaknya cantik dikit, kayaknya istri saya deh. Saya dulu ada di Indomaret itu Bang Pras. Kau ada juga Mama Dinda? Yang stand up kan suka duduk di Jangan Indomaret. saya. Suka duduk di Indomaret sama Ali sama Fatih. Duduk. Pernah di suatu sore lagi duduk nih bahas stand up. Bikin materi lah. Apa kita di Indomaret tuh ada cewek. Masuk. Cantik. Melihat dong. Tektok mata nih. Tak. Saya ikutin. Tektok terus. Wih. Fix dia suka. Saya udah mikir gitu. Keluar tuh. Motor tuh masih sempat. Ini masih lihat gitu. Saya dulu ya, kalau ada yang tektok mata, saya ikutin. Kau mau kemana? Mata kau mau kemana? Saya ikut. Padahal itu dia ikutin terus kan dia khawatir. Nah, soal lempar mata ini dia pukul-pukul. Akhirnya, belum tentu kan dia lihat. Akhirnya cari tahu. Akhirnya saya cari tahu. Saya cari tahu. Ini anak ekonomi kalau tidak salah. Ekonomi kan teman-teman di ekonomi juga banyak. Cari tahu. Kenal cewek ini. Oh, kenal. Ada ternyata teman kos yang satu kelas sama dia. Jodoh ketidak. Ini pasti ini hubungan jodoh ini. Udah pasti nih. Oke. Oh, dia lihat saya terus-terusan. Naksir nih pasti. Saya bilang lah, weh, salam ke dia dengan penuh percaya diri. Bilang aja laki-laki yang di Indomaret yang dilihat. Iya, oke. Teman saya sampaikan. Pulang gue informasi, Bang. Dia ingat. Wih, makin Makin cinta ini. Mama tuh keren nih. Tapi dia ingat karena dia bilang dia takut. Jadi dia lihat itu. Bukan kan? Kenapa dia? Ini saya romantis. Saya akan ikut kau terus. Saya akan ikut kau. Ternyata dia takut sampai pulang itu ketakutan. Saya bilang, sudah gak jadi deh. Minta maaf ya. Saya juga tadi dia karena menarik. Minta maaf sekali. Tapi sensitif sih kalau kita yang, apalagi saya yang belum menikah begini Bang. Kenapa? Kalau stand up tuh kayak keluar dikit kalau Apa yang keluar nih? maksudnya ya kalau habis ada acara gitu, apalagi di kampus atau di mana kan. Habis lucu tuh kok merasa semua orang suka sama kau. Iya, kayaknya semua cewek ini kayaknya tertarik itu. Iya, apalagi lihat yang lucu ya lucu aja sebenarnya. Di antara barisan ada yang ketawa banget nih kayak, wah dia suka sekali sama ini. Cinta dia ini sama aku. Iya, Bang. Jangan terlalu. Apalagi dia udah selfie, pulang dia tag, wah dalam hati. Padahal begitu loh, maksudnya Iya. cewek itu bisa lihat ketawa, suka support karena memang support aja Iya. sebagai teman Sama atau kayak ini sebagai juga. Iya. Tapi ini harus diklarifikasi juga karena beberapa komentar kemarin si Pras terlalu kayak nggak masuk akal ceritanya. Bahkan hari ini juga lebih tidak masuk akal lagi ceritanya kan. Ini tolong diklarifikasi ya. Apa ya nggak masuk akal kemarin ya? Aduh. Ngaji. Yang aku nyuruh kamu ngaji di rumah itu bener apa enggak? Iya, malu banget. Ya, Kamu disuruh ngaji sama dia? Iya, malu. Yasinan. Tidak yasinan. Belum ada yang meninggal. Ibu saya belum meninggal waktu itu. Nah, aku tuh kenapa jadi jatuh suka gitu sama Bang Pras tuh karena langsung Tulus. Ngomong jadi jatuh suka. Oh, Jatuh suka. apa? Iya benar, bagus bahasanya Begitu. bagus. Iya, itu karena dia langsung bawa ke Orang tuanya. Iya, sedangkan kan aku punya histori yang Ditolak orang tua. Aku ditolak gitu. Iya. Gitu. Jadi pada saat aku diterima tuh kayak
ya aku coba apa? coba jalani yang ini deh gitu. Kok membahagiakan gitu? Kok bahagia Mas, gitu. oh, dalam hatimu itu membahagiakan. Ya, justru dibawa dulu ke rumah, baru Iya. muncul. Bukan. Pras pun melakukan itu sebenarnya bukan trik. Emang dia melakukan itu aja, tapi keterimanya di AI itu membahagiakan banget. Membahagiakan banget. Kan dia sendiri yang bilang itu trik biar ibu senang. Betul. Jadi Iya, tapi maksudnya bukan trik untuk membahagiakan dia kan? tidak, malah Kok nggak tahu bahwa dia itu sebahagia itu Iya. ketika itu terjadi? Iya, Iya, jadi iya. saya tuh punya cerita sebelum AI ini cukup pahit kan menurut saya. Jadi ibu tuh jadi trust issue dengan Cewek-cewek yang cewek-cewek gitu. Jadi ketika saya bawa AI, ibu pun sebenarnya, "Duh, ngapain lagi sih gitu, kalau hanya untuk main-main gitu." Umur Nanti saya kau juga ditolak masih lagi, nanti kau 18 dipisah atau lagi. 19 tahun di saat itu. Terus saya bawa AI, terus saya bilang, "Saya sudah ke rumah kamu." Aku kebetulan udah ke rumah dia, saya ngeliat dia pinter ngaji dan segala macam. Kayaknya ini salah satu Cara meyakinkan cara ibumu. untuk meyakinkan ibu adalah suruh dia mengaji. Kau mengaji, Walaupun memang konyol sih, sangat konyol pasti menyuruh pasangan Perempuan kita yang baru mengaji. datang pertama. Nih di rumah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik. Kamu pelan-pelan di saat itu saya marah kan. Iya. Kencengin lagi, nggak kedengeran sama ibu. Enggak, tapi Mas kenceng. tapi Malu. kayak pasti malu sih. Malu. Malu sih. Ini datang kayak itu agak terkesan kayak Iya. mau unjuk skill nih. Biasanya kembali. Kayak kamu aku suruh, ayo lucu kan nggak Aku bisa. ini visioner, Mami. Aku nggak tuh mungkin mikir aku bilang gitu. dengan kamu ngaji, nafas hubungan kita tuh akan panjang. Biasanya tuh kebalik, Bang. Terbaik. Iya, biasanya tuh yang Yang cowok. cowok yang disuruh ngaji sama Lah saya kan. Tapi mama kan kenapa aku jadi makin yakin gitu? Karena mama juga suka sama Bang Pras. Oh, setelah Walaupun kesana itu, Jimbamba setelah datang ketemu. ke situ. Suka Walaupun Kau gitu. Jimbamba. bertengkar sama ibumu? Enggak, aku yang suka dia, enggak. Enggak. Jangan fitnah ya. Tidak ada. Ibunya waktu saya datang itu langsung ngelihat, Oh, ini Pras. ini Pras. Udah Pras, udah. Pras. Saya berani langsung. Kita nggak usah Karena cerita berani. bagian itu. Kita nggak usah cerita bagian itu. Terkesan Pokoknya saya pamer. ketemu mamanya dengan pede sekali. Pak. Pede ya, Saya pede. yakin sekali. Terkesan pamer. Saya Ya. tegap saya. Datang. Mama, kenalin aku Pras. Aku teman. Aku masih bilang itu temannya Iya, teman. gitu. Iya. Buat pelajaran buat kau juga lah Iya, ya. siap. Saya ikut nih. Nah, oh ini. Nah, Mama langsung nanya hubungan waktu itu. Oh, langsung bilang gitu. Jadi udah connect di kepala. Oh, si ini nih yang waktu itu. Iya, ini iya. nih. Betul, itu saya. Anda hadapi. Saya hadapi. Salim tuh. Betul, karena sebelumnya kan saya ada penolakan. Keren. Mending saya datang lebih cepat daripada saya sudah menjalin hubungan lebih lama. Baru dan ketawa. saya ditolak. Betul. Saya tidak mau. Iya kan? Iya, terus Iya. mama. Salim, langsung salim. Saling. Iya. Pokoknya Ngobrol. Enggak gitu. Ngobrol sama mama. lama sekali. Ngobrol panjang Iya. tuh. Ngobrol panjang. Banyak sekali saya obrolkan. Keren ya. Iya, pekerjaan saya. Wih. Begini. Dan Ini Anda sadar gak? Ini mertua loh. Iya. saya sadar ini calon mertua. Tapi Anda asik. Iya, makanya saya pun menceritakan. Inilah saya adanya. Iya. Gila. Dan saya tulus sekali dengan anak mama. Mama bilang apa? Bagus, tapi kalau ada apa-apa dengan Cory, kamu yang tanggung jawab. Bagus. Tapi langsung Saya ya. bilang gitu langsung, ya kan Mami? Respon ibunya bagaimana? Nangis dikit awalnya. Nangis. Wah. Tapi saya tenang Mama, saya akan tanggung jawab karena Mama masih ada ketakutan. Ada Karena kan ketakutan, parasnya Iya. memang Iya. Begal banget kan. Iya. Tapi ketakutan itu dijalani, maksudnya tidak langsung kayak ayo stop ya. Tapi Enggak, kok harus tahu Pras rambut duri-duri sih. Pras tahu, sekarang ini betul. keren. Dia pas rambut duri-duri dia Tahu, emang agak foto lama. duri-duri. Aku Dia satu takut pakai anting ya, Mami ya? belum. Hah? Wah, itu Belum, Anda belum. kurang ajar sih kalau pertama kali bertemu. Lupa Jadi saya, lupa Pras, saya. kau nih sekarang tatoan rambut gondrong, tapi kelihatan jauh lebih baik daripada rambut duri-duri kan? Iya, sekarang tuh lucu gitu. Lucu Masih banget. ada lucunya. Dan ada rasa baiknya. Kalau kalau dulu tuh Rambut duri-duri. Preman lah, kriminal preman. banget gitu. ya jadi tuh orang benar-benar harus mengenal saya lebih Iya. dalam. Kalau sekali ketemu kayak ini orang anjing nih. Iya. Dikit sih, Songong, tapi kan ya mukanya tengil gitu. Jadi Jadi kita pertama ketemu stand up itu kan saya ketemu sama dia juga kan ya kayak songong banget. songong banget nih orang padahal nih. jalannya emang begitu. Enggak songong sih, lebih kepada gampang akrab. Dia tipikal yang saya temani. Orang kayak dia itu tipikal yang saya akrab gitu, yang saya temani karena saya kayak agak sedikit paham karakternya orang-orang begitu gitu yang free mind gitu. Iya. Outfit pertama ketemu gitu pakai
Baju koko. Kita sudah lanjut pembahasan ini. Ya maksudnya kan Nah ini penting ketemu mertua loh ini. Kaos ya. Ketemu mertua. Lebih penting yang dia mengaji. Itu juga ketemu mertua, iya kan? Iya. Iya, ini proses pertemuan mertua ini seru nih. Anda datang. Nggak relate nih saya. Susah tengok. Saya susah masuk di pembicaraan. Didengarkan aja deh. Gimana Mamat? Oke, datang kan ada ketakutan dari mama. Apa sabar sebentar nanti panggil. Sini aja dulu toh. Sini. Nggak, sedikit lagi. Sedikit lagi. mertua 5 menit aja, 5 menit mertua. Nah, mama kan ada ketakutan. Pasti kan diam-diam ada ketakutan tuh. Iya. Saya juga mulai ketakutan. Aduh lucu banget ya. Anda apa yang masih Anda ingat ya? Nomor 1 Pras. Butuh air ini kalau. Rokok bang. Apa hal-hal yang Anda ingat yang langsung di dalam jiwa Anda mengatakan, oh saya udah cair nih sama mertua. Kata-kata apa tuh? Atau obrolan apa? Ya udah berteman aja baik-baik. Itu aja. Dan anak mama sekolahnya di Padang. Kalau bisa Pras bertemanlah dengan sangat baik dengan anak mama. Kalau itu saya relate. Oh ada begitu juga? Iya berteman aja. Karena waktu itu berteman di support. Begitu. Cuman mama kayaknya dari matanya tahu kalau kita tuh ada hubungan ya mami ya. Iya. Makanya Gitu. nitip-nitip gitu ya pasti udah tahu. Begitu ya sudah. Kalau ada apa-apa ya sudah. Termasuk di saat saya izin akan melanjutkan hubungan lebih jauh, itu umur saya tuh kayaknya masih 22 tahun deh. 22 tahun Ke sana. saya langsung datang ke mamanya, terus saya bilang, kayaknya hubungan kita udah cukup lama mah, terus saya pengen menikah. Wah, keberanian ini. Terus? Dengan anak mama. Mama bilang apa waktu itu? Ya udah kalau pengennya kalian berdua begitu, masa mama akan melarang? Cuman, Bagus. kalau ada apa-apa dengan hubungan kalian, dengan pernikahan kalian, kalian susah nantinya, itu urusan kalian sendiri. Tapi kata-kata awalnya adalah, kalau memang kalian pengen begitu, Ya sudah, jalani. Karena yang jalani kan kalian bukan Karena mama. yang jalani, karena yang jalani itu kalian, bukan mama sebagai orang tua. Keren! Keren banget. Harusnya begitu. Harusnya begitu nggak sih? Harusnya begitu nggak sih? Seandainya aku harusnya begitu bukan? Yang menjalani itu kalian berdua. Harusnya memang Kalian yang tahu susah senangnya. Susah senangnya, Betul, harusnya ada begitu apapun nggak sih? rintangan di depan, jangan mengadu-ngadu ke mama. Saya jangan harusnya begitu nggak sih? Jangan merengek-rengek sama mama. Mertua idaman. Ini sih. Saya sih mencari mertua yang begini ya kalau saya sih. Begitu. Ya, iya. Walaupun sebenarnya mama agak kaget ya, kita terlalu muda menikah. terlalu muda. Tapi tetap support. Iya, mau gimana, anaknya sudah Dewasa ya. Sorry, Kak Ai sama Bang Pras beda berapa tahun? setahun Cuma lebih. setahun setengah. Tahun setengah lah. Ay, kau berapa Kak Ai bersaudara? 92 berarti. Oh, Ai berapa bersaudara? Dua kamu ya, Desember. Desember. Ay berapa bersaudara? Berdua. Banyak saudaraku sebenarnya Banyak sih. saudaranya. Oh tapi ini Sepupu, Panjang sepupu. episodenya Benar dari nanti. kecil, yang benar-benar dari lahir itu Sama satu Dava. orang, si Dava yang di Tua Kreasi. Ini juga. Dava. iya dapat. Gitu. Sisanya itu ada bukan banyak ya tapi banyak. Saya mau tanya nih. Iya. Ini pertama kali ke rumah Bang Pras. Lihat Tio dong. Tio ini ya? Kuliah. Tio kuliah. Di Bandung. Pertama kali lihat Tio di mana? Iya, Pertama di kali Padang ketemu lah. dengan Tio. Di Ke Padang. Bandung gak sih? Enggak di Padang lah. Di Padang. Iya. Apa? Di Padang lah kata dia. Di Padang lah, jangan di Bandung lah. Apa yang di Bandung kita sering Iya, diusir. terbesit. Iya. Sering diusir. Pertama kali lihat Tio. Sama Tio. Atau iya dia ada apa gitu di kosnya saya kurang paham deh. Tanya Tio sendiri. Ada kura-kura. Anjir perasaan. Saksinya Kita sering diusir. Nggak tahu ada apa di kosan saksi hidup tapi bisu tuh kura-kura sih. Masih ada sampai sekarang kura-kuranya. Oh yang di belakang itu rumah Yang di belakang itu, kura-kura Tio. Kura-kuranya Tio dari sekecil ini. Ada Dan dua dia lah orang. yang sebenarnya pengen banyak sih yang mau saya ceritakan. Apa kata Bang Tio? Apa yang terbesit di kepala pertama kali? Iya. Pertama kali Apa lihat. udah mendengar? Jangan. Lirik lagi lewat video. Apa tuh? Apa ya? Kai? Pertama kali lihat Tio atau Bang Pras? Makannya banyak udah itu aja.
Sama metal Karena juga si gitu rambutnya? Enggak. Tio itu sama Bang Pras ya. Enggak, dia gondrong. Dia gondrong. Gampang akrab gitu. Jadi enak sih sama Tio. Terus dia menganggap dirinya langsung adek gitu. Bukan. Oh, dia mengakrabkan diri sama Kak Ai. Jadi langsung minta di ngemong nih sama Kak Ai. Iya, pokoknya kayak adek gitu. Nah, itu langsung. Oke, akhirnya dia suruh kau mengaji, kau ke rumahnya dia. Hubungan ini akhirnya direstui dan alhamdulillah ini kan Allah memberikan jalan sampai pada titik ini gitu, sampai pada titik ini. Momen, maaf nih aku tuh belum terlalu akrab sama Pras waktu itu. Jadi sudah pasti pernikahan itu bukan sesuatu yang harus aku datangi kalian. Jadi aku nggak tahu prosesinya gitu kan. Bagaimana itu kau merasakan momentum pernikahan? Kalau dia kan gitu kan kita udah tahu. Itu apa yang kau rasa? Kayaknya aku tuh sama Bang Pras secara batin tuh kita siap gitu. Udah dilamar, ini kan udah dilamar. Iya, siap untuk maju. Iya, kayak aku udah siap, udah tahu baik buruknya karena tapi duitnya siapa? Iya, paling itu doang. Nah, itu gimana meyakinkan? Bukan doang itu ya, agak susah itu. Gimana meyakinkan diri, terutama cewek ya? Sebenarnya kita pengen nikah di KUA aja. Di KUA aja. Tapi mungkin sederhana aja. Iya, karena gini mungkin posisinya adalah saya sudah keluar suci, Ai lulus S2. Ibu saya tidak mau saya berdua. Ai lulus S2 itu? S2 di UI. Berapa? Ai lulus S2? 22? 22. 20 lulus S2? Oh, cerdas itu. Bukan. S1 dulu. Lulus S1. Lulus S1, keterima S2. Terima S2 di umur segitu. Di umur? Ya segitu. Setelah langsung lulus S1 Jadi aku itu. belum pernah kerja. Ih, tapi kok ini smart. Makanya saya kejar dia, Bang. Loncat kelas itu. Makanya saya kejar dia. Loncat kelas gimana? Iya, kalau pintar tuh biasanya langsung naik kelas. Excel. Iya. Enggak, aku enggak. Akselerasi. Ya, pokoknya itulah. Nah, jadi ibu saya tuh tidak mau saya berdua-dua terus di Jakarta ini timbullah karena aku pasti kesini. ide pertamanya sebenarnya dari ibu saya. Menikahlah, Nak, daripada kalian nanti di Jakarta ketemu terus kau Pras dan mungkin akan ngekos, kau bawa dia ke kos. Sudahlah itu. Kau sikat semangkanya. Melam. Begitu melam itu. Saya bilang tidak akan. Ibu setan tahu itu ada lah. di mana-mana. Kalau tandukmu banyak lagi. Iya, jangan sampai. Setan aja tanduknya ada dua. hal-hal apa. Iya. Terus dia lagi kuliah, kau hancurkan pendidikannya. Jangan. Kalau mau, memang kau sahkan kalian berdua. Terserah kalian. Kalau mau kau sikat di mana aja terserah kau. Saya, benar juga ya. Saya tanya sama dia. Saya juga mau, cuman uang saya tidak ada. Tapi kita harus menikah ini. Gimana? Menikah itu karena ibadah. Menikah karena ibadah memang, tapi kan pesta kan butuh uang. Wah, iya. gitu ya. Nah, akhirnya Padang lagi nih, saya berterima kasih mungkin kepada orang tua saya. Ya, alhamdulillah. Mengadakan acara yang sangat besar sekali. Dari 1000 undangan itu paling 50 teman saya datang. Sisanya itu pernikahan orang tua saya. Karena kita juga anak pertama yang menikah. Benar. Gitu. Kayak waktu kita datang di tempatnya dia. Baju futsal. Dia prank kita, mama kita pakai prank kita kalian yang prank. Saya Abdur sama Pras pakai baju futsal. Prank itu. Itu kan ada Ai juga di situ. Iya, prank itu dari saya. Ini saya yang ke-prank. Ganti baju sih. Kok ganti baju? Kita malu loh bertiga pakai baju futsal di nikahan. Betul. Tapi kalau di Padang gitu pernikahannya kayak di timur kan, Bang? Apa? Maksudnya di timur tuh lagu Minang? Bukan. Di timur tuh orang-orang datang bawa sirip pinang, bawa beras, jadi kita nggak tahu apa-apa. Bawa kado-kado tapi hasil. Oh iya. Iya, kayak jadi masak. Jadi pengeluaran kita nggak banyak gitu. Iya. Bahkan misalnya makanan ada ketemu adat juga kan ya Mami ya. Kalau nggak salah. Cuman kita nggak boleh ikut-ikutan. Ada kayak adu pantun gitu juga. Palang pintu berarti. Iya, cuman kan versi Minangnya lah. Waktu itu pihak keluarga saya yang kalah pantun saat itu. Akhirnya harus sumbang. Udah begini deh. Udah gak ada lagi. Udah dari bunga jambu sampai kelapa deh perasaan. Kau ini apa namanya? Pas akad nikah itu kalian berdua atau kau sendiri dulu baru dia datang? Saya dulu sendiri. Baru habis itu dia didatangkan. Iya. Sama sebenarnya ada. Enggak. Pas saya nikah itu dia di belakang bapaknya. Oke. Di meja itu tidak duduk kan? Tidak duduk. Iya, sama. Saya meyakini bahwa kesakralan akad nikah, akadnya, lafaznya kita ijab kabul itu, saya sangat meyakini itu sakral. Mau bagaimanapun besarnya cintamu terbiasa, saya meyakini itu sesuatu yang sakral.
kau pas dengar dia ijab kabulkan nama itu? Yakin sekali. Saya meyakinkan. Yakin gak kamu? Hah? Tidak. Karena 5 kali ulang. Woi, 5 kali ulang. Sorry ya. Bapaknya kebleng. Oh, bukan kamunya. Bukan. Oh, saya malah. Saya sudah kombut. Sudah dipersiapkan. Sama Sadik. Sadik selalu menjadi teman kombut saya. Saya terima nikahnya anak kandung Bapak Kori Rizky Anana Majid dengan mahar Kori Rizky Anana Majid bin Idris Majid dengan mahar 113.000 dibayar tunai karena Allah. Sah. Kau sudah pegang. Salah lagi. Ulang lagi. Saya terima nikahnya. Tapi salahnya dari yang pertama yang mengucapkan. Kebalik-balik lah pokoknya. Saya nikahkan anak saya Teguh Prasetyo. Loh, kok Teguh Prasetyo? Anak bapak siapa dong? nanti kalau udah nikah baru saya jadi anak bapak. Ini belum. Biasanya itu kebalik nih kata Ananda. Saya nikahkan Ananda Prasetyo dengan anak saya. Saya masih ingat almarhum itu hari Jumat ya Mami ya. Waktu pernikahan. Terus mau sholat Jumat. Saya jalan kan dari rumahnya Ai ke masjid. Bapaknya bilang gini, udah siap belum? Lu saya tuh getar saya. Soalnya saksinya berapa adanya Ai, soalnya di sebelah saya kan. Baru lebaran kemarin soalnya waktu ke rumah Ai, ingat nggak waktu jalan ini Bang? Papanya Kak Ai nanya, udah siap belum? Wah, saya agak getar itu. Ini nih. Insya Allah Pak gitu. Kalau saya tahu kejadian itu, Anda gimana? Persiapkan diri dong. Anda tidak kombut. Iya. Anda tidak kombut. Benar. Saya kombut. Makin sadik dong makanya. Sadik dong. Ketika momen semua orang, dan memang kalau pas kita ngomongnya itu tegang sebenarnya. Nggak ada yang mendengar apa namanya, kita tegang semuanya. Momen ketika semua orang saksinya itu bilang sah, yang mana pada detik itu, Ai, kamu ada istrinya dia sah. Itu kok bagaimana kok punya perasaan? Saya langsung ajak kamar. Ai. Oh iya. Iya kan aku nangis ya. Nangis dia. Karena takut gak jadi karena udah 5 kali salah kan. Oke. Takut gak jadi. Tapi ketika Ai jadi dan berhasil, itu duniamu itu kayak udah berpindah tuh. Iya. Cukup rame ya, satu kampung itu rame banget di rumah. Kita tadinya mau KUA, terus biar nggak ribet kita alihkan ke rumah. Oke. Akadnya gitu. Banyak orang. Nah, ternyata rame. Saksinya salah satunya adik saya Sadik Haha yang dari SMA tahu hubungan saya dengan Ai seperti apa, pahit manisnya. Oh, Anda yang tunjukin foto itu ya? Bukan. Bang Pras sama ini aja. Bukan, itu si Vincent. Bukan. Saya belum sempat tanya. Itu kan soal uang nikah, mau nikah. Iya. Tapi kan Kak Ai sama-sama tahu nih. Tahu banget. Bukan untuk nikah doang nih. Ke depan biasanya kan di perempuan kan ada keraguan-raguan tuh. Sini kita hidup ke depan gimana ya? Kan baru suci belum dan lain-lain. Kok bisa seyakin itu? Soalnya tanya ke dia deh. Soalnya kan aku alhamdulillah S1 gitu. Jadi kayaknya kalau dia nggak bisa, aku bisa kerja nih. Toh juga aku lagi lanjut perempuan S2. Mahal nih, perempuan mahal. Perempuan Padang. Tapi itu yang bikin saya pilu. Bisa. Tapi itu yang bikin saya pilu. Tapi perempuan Minang memang. Tapi akhirnya aku nggak pernah kerja malah. Iya pada akhirnya. Iya, tapi kan yang penting niatmu sudah kuat. Makanya Allah kasih. Berarti udah ada planning. Kalau memang kita nggak kuat nih. Semati-matinya ya. Iya. Aku ada background saya pendidikan yang akan jaga anak gitu. Semati-matinya. Karena aku udah open tahu mic saya ajak anak saya. Masih rambut tajam-tajam. Anda gendong, aku masih ingat ya gendong Gohan di Lounge 78. Iya masih sering. Masih kecil banget. Karena dia itu yang aku lihat dari dia tuh. Jangan terlalu begitu. Ini gigih banget. Iya. Maksudnya walaupun gigihnya bukan di akademis, tapi di bidangnya dia gawat gitu. Iya. Jadi menurutku gimana ya? Aku ngerasa percaya ya. Jadi Yakin. Gitu. Jadi nih. Jadi nih barang. Jadi tuh barang. Iya. Walaupun ada momen waktu awal nikah tuh saya tinggal di apartemen kan. Sosokan. Apartemen mana dulu ya? Apartemen. East Casablanca, Jakarta Timur. Terus ya saya pengen membahagiakan dia Bang gitu. Maksudnya awal-awal masih ada kemampuan untuk ada apartemen gitu, ini. ada. Lalu 2 bulan lah ada. Iya. Terus lumayan bro 2 bulan. Kalian habis nikah itu langsung pindah Jakarta? Langsung. Karena pindah mungkin Jakarta. Cari kos yang full furnished gitu susah. Jadi Anyway S2mu jadinya? lanjut. Oh, kalau lanjut di Jakarta? Iya. Kau lulusnya di Jakarta memang?
Iya di sini sih. Tapi kebetulan kadang di Depok, kadang di Salemba. Ada yang di Salemba juga. Kok lulus daftarnya itu dari Padang tapi lulusnya di sini? Tesnya di sini dong. Tesnya di sini. Karena habis S1 langsung lanjut S2. Iya, kok S2 di Padang itu tapi S1 di Padang kan? Iya, terus aku S2-nya numpang di rumah Bunda kan. Iya. Oke. Di rumah saudaranya Bang Pes juga. Gitu. Karena aku nggak ada saudara yang di sini. Saya yang nemenin subuh-subuh. Belum nikah itu ya? Belum nikah itu. Saya nemenin. Lulus kamu ini. Aku nggak tahu deh, aku ini aja. Di sini ini. Iya, di Jakarta ini saya nemenin. Waktu itu belum nikah. Sudah suci? Setelah suci saya. Oke. Udah suci. Yakin saya. Lulus kau ini. Kai. Waktu suci 3. Manusia ini kan salah ditelepon. Anjir. Kalian udah pacaran belum itu? Udah. Kita gempar semua. Kan nama teleponnya Pras Teguh, tapi salah. Itu gimana? Kalian dua duduk udah itu bagaimana termenungnya? Nomor sepatu, baju. Udah aduh aku kayak bangga dong gitu kan. Dia cerita tuh. Iya, terus Ceritalah. ternyata tidak. Aku mulai dari mana ya ngomong sama dia biar ini cair, tenang gitu. Mulai dari mana dia ya? Terpuruk sekali waktu itu. Terpuruk. Waktu di telepon yang pertama, itu lagi bareng nggak? Enggak. Sama temennya. Jadi bahagia banget di telepon Dia pacar. di kos, terus saya tuh di rumah teman saya. Saya lagi main-main aja, udah nongkrong begini, sudah di kamar. Sore kan itu? Sore, betul. Habis maghrib itu? Iya, sebelum maghrib bahkan. Kau yang sebelum maghrib, aku habis sebelum maghrib. saya. Oh betul, jadi dia sebelum maghrib, juga, itu di seasonku itu. Sebelum maghrib, dia itu yang ditelepon. Kita kan dapat update. Habis ditelepon itu di posting di Twitter kan? Kayaknya juga udah diposting. Udah diposting. Kita sore itu udah lihat, wah Pras Teguh masuk. Aku tuh masih nunggu. Aku dan beberapa teman tuh masih nunggu. Di Jawa Timur siapa ya yang masuk ya? Kita belum, audisi Jawa Timur belum masuk itu. Karena aku habis maghrib. Saya habis juara street comedy. Sore naik namanya dia. Maghrib kami ditelepon. Udah ngitung dong. Salah satu musuh kita ini Pras nih. Kencang orang ini nih. Juara street comedy juga. Jam 8 dia di cancel itu. Jam 8 malam ya kan? Habis maghrib lah. Pas di telepon, iya habis telepon maghrib. Kai. Iya, saya habis ditelepon terus saya telepon Ai. Saya alhamdulillah masuk nih. Terus dia juga happy. Aku nggak ragu sih kata dia. Orang Kompas ragu. Gaya banget ya. Aku nggak ragu. Itu golden ticket pertamamu season 3? Iya. Itu pertama kali saya ikut audisi langsung dapat golden ticket. Aku juga pertama ikut audisi season 2. Oke. Dapat golden ticket. Enggak ditelepon. Pas lihat performnya Gilbas. Wah, itu aku belum siap banget ngadapin yang kayak gitu. Kayak, untunglah aku gak lulus. Sama. Setelah iya aku kan? lihat abang berkompetisi. Wah, ya kan dengan almarhum Babe. Ada Viko. Ada Tretan Muslim. Itu saya juga ngomong sama Ai. Kayaknya belum deh aku nih dengan tensi seperti ini gitu. Ya udah berarti benar emang jalannya dari Allah. Aku belum dikasih. Karena rapi bener kalau menurut kalian kan rapi ya. bener. Aku masih materiku sangat sporadis sekali kan. Iya. Kan di telepon pertama Anda langsung kabarin. Iya. Pas di cancel. Saya telepon balik. Telepon Kai. Iyalah. Salah telepon Ai. Aku nggak ragu sih. Aku nggak ragu Mereka sih. salah telepon. Aku nggak Iya. ragu sih. Tadi pas kamu tutup telepon aku udah mikir kayaknya salah. Itu ya. Terus bingung waktu itu. ya singkat cerita dia tetap nemenin aku gitu. Habis itu job itu lumayan banyak. Terus memang dari pacaran. Iya, dari setiap pacaran. ada job Bawa. Terus dia kasih aku ingat banget waktu itu job corporate 1 juta itu gede banget kan waktu itu. Terus kamu kasih aku 100.000, terus kamu kasih ke ibu 900.000. Terus kayak aku, Masya Allah gitu loh. Kayak, Masa saya cuma jangan megang sama sekali, Pak. Masa cuma 100. Iya, maksud aku kan banyak sekali uang ibuku yang kupakai untuk misalnya udah dikasih ikut Metro TV. Metro TV itu kan tiket bisa 1 juta dari Padang. Sedangkan bayaran cuma 1,3. Saya harus mungkin nginap di hotel atau gimana. Jadi nombok kan. Jadi ketika saya dapat job dan ini selalu nemenin, ya sudah nih buat kamu. Tapi cuma segini ya. Iya, tapi itu buat perempuan itu laki-laki yang berbakti sama orang tua juga itu nilai plus gitu. Terus akhirnya kalau kau kasih dia 900.000, ibu 100.000, terbalik hatinya kayak parah ini orang, kok jahat. Kita kan belum apa-apa, kau udah memprioritaskan orang lain. Iya benar. Makanya setelah itu ibu tuh kayak
karena udah ada kerjaan dan segala macam. Malah ibu kalau mau pergi ke Pekanbaru nitip duitnya ke aku. Jadi dia pergi ke Pekanbaru open mic itu dikasih sama ibu duitnya. Jadi memang nggak ada. Iya misalnya job lagi nggak ada, tapi aku pengen latihan gitu karena Padang udah sekali. Iya, udah cukup lah sama aku gitu. Aku udah tahu crowdnya akan seperti apa. Kalau Pekanbaru kan beda lagi medannya. Jadi aku pergi latihan ke Pekanbaru, nyetir mobil 8 jam, bawa AI, aku nggak punya duit, selalu disupportnya sama ibu. Tapi duitnya nggak dikasih ke aku, karena aku ketika ada duit langsung habiskan hari itu juga. Kasih juga, ya Yugo. Beda lagi ceritanya. Bacaan tuh Nitip, terus ibu titip ke aku. Ibu titip ke AI. Jadi dari awal memang AI itu sudah diajarkan untuk megang duit. Dan sampai sekarang. Ketika menikah pun sampai sekarang. Jadi sebelum nikah ibu udah bilang, Pras ada duit langsung ke AI. Kau nggak tahu apa-apa soal duit, manage duit nggak bisa. Betul. Jadi ya sampai sekarang. Bahkan aku nggak tahu di rekening aku duitnya berapa sekarang. Setauku ada lah. Gitu aja. Setauku ada. Terus pesan Gojek harus ke AI. Memang bajingan. Laki-laki apa ini sebenarnya? Kau tinggal di apartemen 2 bulan. Itu ada 3 apa 4 bulan. Kemudian itu bulan terakhir itu ibu yang bayar. Nah, di momen kalian kesulitan survive di Jakarta, aku alhamdulillah nggak pernah nggak makan karena ibu selalu ngirim rendang ya. Jadi benar-benar aku percayanya itu. Kalau rendang tuh kan bisa berbulan-bulan. Bukan, maksudnya itu sampai makan karena rendang yang dikirim itu memang survival mode-nya itu. Wow. Tapi saat itu emang Bang Pras emang nggak ada job sama sekali Bang saat itu. Ada tapi nggak cukup untuk Jadi ada Kompas TV 2. Saya tuh selalu latihan. Super gitu. Ini super selalu 2. super misalnya ya. Cuman itu kan nggak cukup menurutku. Pasti. Nggak cukup. Terus beban transportasi aja di Jakarta ini udah beda banget. Cuman dan itu masih kuliah. Masih kuliah. Harus ada keluar. Jadi jarang pergi-pergi. Gua belum. Skip setahun. Kita atur Tunda. Gitu karena masih muda juga. Iya masih muda. Geli cabut. Enggak, aku relate soalnya itu aku juga setahun geli cabut. Iya, aku juga setahun geli cabut. Adaptasi. Setahun lah geli cabut lah. Biar adaptasi kan karena muda banget soalnya. Iya baru. Sorry. Ya begitu, jadi kita ngatur lah. Kalau dia bukan geli cabut, cabut geli. Geli tanam. Kau langsung bebas. Kau diam kau. Kau diam, kau belum tahu apa-apa. Ada perempuan minta antar, dia bilang tidak, tetap kau antar. Kau kan masih geli bahu. Terus. Apa? Itu apa namanya? Momen yang ngerasa kayak aku ada ingat survive berdua nih. Kayaknya di balkon ya, di balkon. Malam-malam. Casablanca itu. Rokok tuh super batangan saya beli. Anjir. Angkringan banget. Tahun berapa? Ada di apartemen itu di bawah ada batangan ya. Ada batangan. Tahun berapa? 2015. 2015. Terus saya kalau laki-laki sudah beli rokok eceran berarti memang kondisi sedang tidak berarti kita saja. Pernah ada di satu momen bersama Bang Pras. Batangan ya? Jarum batangan. Iya. Super. Terus saya merokok, terus dia datang. Aku yang minta maaf kayaknya. Maaf ya masih belum dapet nih apa yang kamu inginkan gitu. Cuman ya masih usaha. Ya udah kamu latihan aja, bikin materi terus yang lucu. Bahkan saya open mic tuh perasaan saking lucunya ada 3 yang pingsan Bang. Tapi belum kunjung datang. Di open mic. Belum kunjung datang. Ini selalu nemenin ya mami kita naik motor. Dan itu udah berapa tahun di Jakarta ya? 2? Belum dong, baru keluar suci itu. Setahun baru setahun. Iya, mau balik. Pulang malu sih. Kalah bro. Laki-laki pulang kampung baru setahun. Ini terus ngasih semangat. Ini terus. Setahun kan, masih setahun. Ngasih semangat terus. Mulai adanya titik cerahnya. Ada tur jagonya komik. Ya. Nah itu. Banyak kota tuh. Itu saya benar-benar ngasih yang terbaik. Dan saya tidak peduli siapa setelah saya yang main. Saya tidak akan kontrol crowd itu. Saya minta maaf nih. Makanya saya pernah ada satu komika yang marah sama saya. Siapa? Lu gak ngargain komika setelah lu.
Karena habis ketawanya. Dulu kan Bang Pras gitu Bang. Iya. Keras aja udah pokoknya. Iya, Pokoknya- seperas. All out. Biar total. kelihatan, siapa tahu dia panggil lagi. Walaupun ya saya tahu harusnya saya ngejaga, cuman Saya butuh dipanggil lagi. saya butuh ini. Iya. Sabar, botol jatuh. Bosan makan rendang juga kan. Rendang enak. Tapi kalau setiap saat. Apalagi rendang jengkolnya Padang, boy. Enak banget itu, Enak bro. banget. Bahkan rendang tuh Jangan dicampur setiap sama saat. mie kuah, itu tuh enak banget tuh. Mie rendang dong. Mie rendang. Udah ada sekarang di pakai kuah. Pakai kuah tapi. Pernah waktu itu ibu ini nggak ngomong ke kita tapi udah ditransfer 500.000. Itu sedih sih. Itu sedih, aku Kayaknya ibu malu. tuh feeling aja kalau kita tuh Gak punya apa-apa. nggak punya apa-apa. Karena saya tuh nggak pernah yang saya lagi nggak ada duit nih gitu. Ada perasaan malu begitu. Cuman Ya, ya pastilah. dia tiba-tiba aja ngirim gitu. Terus saya, kok ada di tuh saking nggak ada duitnya masuk 500.000 tuh. Ketahuan. Duit siapa ini? Karena masih 500.000. Masih saldonya masih 500.000 Iya. sekian gitu. Jadi kelihatan 500.000-nya dari mana ya? Ternyata dari ibu. Berulang-ulang saya ceritakan. Momen terbangsatnya adalah saya duit tinggal 20.000. Itu lagi. 20.000 bener-bener 20.000. Yuda Keling datang ke apartemen saya. Main PS. Waktu itu kebetulan ada duit sebelum nikah. Saya belikan PS. Karena saya tahu ada feeling nih. Feeling akan nganggur. Jadi daripada lihat langit-langit gitu. Nganggurnya stres, mending ke bawah main PS. Nah, Ya, jadi main saya udah ada FIFA, persiapan main gitu, PS. main FIFA gitu. Nggak kerasa udah malam aja kan. Keling datang. Baliknya, Pras pinjam duit buat kereta. Gue lagi nggak ada job. Maksud gue guys, kalau kita sama-sama nggak ada job, jangan ketemu. Jangan ketemu. Betul. Aku ingat banget 20.000 itu aku yang kasih di depan TV kan. Iya ngasih depan TV. Maksudnya kan Ini biasanya Abang Pras batangan tuh. dikasih. Ya 20.000 cukup. Iya 20.000 cukup lah, saya akan beli batangan. Memang saya beli rokok super itu 3 batang dan saya parkir. Misalnya nih, rokok nih, 4 isap. Setengah. 4 isap lagi. Kan nggak ada lagi bro. Datang. Tak. Karena dia gak merokok ya. Dia tidak merokok. Main Cuma PS aja dulu. Aman nih. Cuman kalau udah adu PS, adrenalin kan naik. Habis dong rokoknya. Anjing. Pulang. Gue balik Pras, ya udah. Ada nggak Pras 20.000? Ya Allah. Udah kebeliin tadi tuh 5.000-nya buat rokok. Adanya 15. Ya udah dah. Ya udah. Maksudnya, Masa ya udah dah. Ya pinjam yang lain lah atau gimana kak? ya itulah saya, karena daripada bertiga di apartemen susah. Masa bukan nggak ada nih. Bukan karena ya Allah teman datang. Bukan ya, daripada lu ada di sini. Ada di sini, bini gua datang gitu. Dompet gua kosong. Sama-sama lu pulang. nggak ada ini, terus rendang mungkin tinggal berapa potong dan nggak mungkin nggak makan dong dia gitu. Terus ya udah deh, Ling, nih 15.000, anterin dong. Kemana? Stasiun. Ke stasiun kan mami, anterin lagi ke stasiun. Pakai motor kok antar. Pakai motor. Saya selama pakai motor tuh anjing nih, bener-bener resnya hidup saya ini. Pulang kok tidak ada uang itu berarti di rumah itu? Tidak ada, tinggal 2 batang apa sebatang. Tapi aku ada berapa gitu. Selipan. Kan Perempuan. Selipan wanita. Selipan wanita. Ada cuma aku 50. cuma keluarin 20.000 aja. Iya. Sesusah itu di saat itu. Itulah Tapi dia. alhamdulillah. Dan itu kan pasti ada momen-momen di mana di masa-masa itu kau lihat teman-teman yang lain yang angkatan sama Pras lebih settle, Iya. main di sini, main di situ, tiba-tiba ada ini, Nggak ada ada itu. kita pernah. Kenapa ya hidup kita gini? Tuh nggak pernah, demi Allah. Ngelihat teman-teman sukses pun, jujur ya banyak yang main ke rumah kita, yang sukses-sukses. Kita terima aja, bahkan kita seneng karena akan ketawa-ketawa di saat Dan kau tuh ngumpul. bukan tipikal yang tanya ada job apa enggak. Nggak Iya. ada. Dia tuh bukan tipikal yang kayak Nggak ada. kau ya kalau Pras susah, kau tidak akan tahu dia susah. Susah Iya. apapun. Susah apapun. Iya, maksudnya memang bentukan komunitas kali ya. Gak ada jiwa bersaing Nggak ada. juga. Nggak ada Gak ada jiwa jiwa bersaing. kita untuk naik. Makanya kalau di sekarang terus kayak orang pengen bersaing sama kita tuh kayak, lah Ya udah. Kenapa? gabung komunitas deh. Mending. Udah coba dulu komunitas. Iya itu. Itu kau dengar, kau dulu tipu bapak-bapak di Bandung. Yang kipas angin. Tuh. Pernah memang? Pernah bang. Di Saya, tiga orang. saya lagi masa ininya sih, masa terburuk dalam hidup sih bang. Ini, AR masa terburuk. Saya pernah
Episode 3. Oke. Saya pernah itu lagi nggak ada duit sama sekali. Job juga lagi serat. Serat. Iya serat. Ya, gitu kan. Serat pakaian. Serat buah-buahan. Maklumi Bang, maklumi. Sorry seret gitu kan. Seret. Itu kayak kok seret di jalan. Ya pokoknya lagi tipis lah. Dari tadi aja pakai lagi tipis. Lagi nggak Oke, ada. lagi nggak ada. Lihat barang berharga apa ya? Ada kipas angin. Kipas angin yang Miyako yang kecil Ya, gitu. tahu. Yang kesedot sampah ini. Iya. Bukan itu orang Bukan. kecil lali. Bukan. Ini orang masa terpuruk dalam hidup. Ini terpuruk lagi susah nih. Lagi susah sampai sekarang ini lihat ini. Kipas angin kan yang ini kan, salahnya saya taruh di atas galon. Entah bagaimana teman datang minum air, jatuh kipasnya, jadi baling-baling satunya patah Bang. Dari Iya. tiga kan biasanya? Iya, lepas satu. Kipas kalau baling-baling tinggal 2, gerak Bang. Itu karena gak imbang dia. Karena gak imbang dia gerak kan. Kata saya ini jual laku nggak ya begitu kan. Karena ini cuma berharga cuma ini nih. Jual aja dulu lah, kita nggak tahu urusan Tuhan begitu. Saya jual lah di Facebook. Dulu kan ada jual di Facebook gitu kan, marketplace. Iya. Jual Berapa Ini kau jual? beli 150, jual 75 kalau tidak salah ya. Oke. Jual 75. Ya saya mikir kayaknya 75 lagi mereka beli di tempat servis kipas kan mungkin ada. Ya kan? Ya. Jual begitu di Facebook, minus bisa jalan. Minus bisa jalan. Bisa jalan. Minus bisa jalan. Bisa jalan. Bukan kelebihan bisa jalan. Bukan kelebihan. Kelebihan nih bisa jalan. Tapi minus bisa jalan. Karena harusnya kipas angin stay aja. Kenapa Ini jalan? jalan. Oh, udah lah ada minusnya. Ada Jujur, calon Bang. di sini. Dia keliling kamar. Karena udah nggak ada uang Bang. Terus akhirnya? itu sebenarnya tujuannya emang kayaknya orang ketipu dari kalimat ini kan mikirnya bisa jalan berarti bagus kan. Jadi nggak nanya-nanya lagi. Ada bapak-bapak gitu kan. Dek, kipasnya ada masalah nggak? Ya paling bisa jalan. Oh oke. COD ya besok depan kampus. Oke bisa. Kau jual. Saya bawa tuh. Besar gak dia? Kecil kipas Miyako yang kecil begitu. Bawah itu ya, Saya bungkus dalam plastik. Iya. Ketemu si orangnya. Saya sengaja COD depan kampus yang nggak ada colokan begitu kan, biar dia nggak ngetes. Ini tolong ya jangan ditiru. Biar tidak bisa dicoba. Biar nggak dicoba. Datang kata si bapaknya, berapa dek? 75 Bang. Dia ngambil 100.000. Ini nggak usah dikembali. Saya tambah sakit sih. Saya bilang, Bang, gimana? Udah nggak apa-apa, nggak usah dikembali. Anjir. Saya tahu rasanya mahasiswa gimana kata bapak. Wis. Saya tambah sakit. Oh, berarti itu sebenarnya dia hanya mau sedekah aja terus? Dia iya. ikat di belakang. Saya ikat di belakang motornya. Iya. Terus ya udah lah dia pergi. Kau bantu juga buat ngikat belakangnya? Bantu, saya bantu. Dia kan nggak. Sambil ngikat tuh mampus kau ketipu. Enggak, Bang. Saya justru malah Deg-degan. Rasa bersalah. Masih bersalah. Tapi keadaan ya. Tapi kan keadaan 100.000 kan lumayan buat warteg 4 kali begitu kan. Udah diikat. Mau Ya, juga. lumayan Buat lah. makan Mahal gitu juga ya? kan. Kau makan apa sih sampai warteg 4 hari. Iya 4 hari. Oh iya, kalau 4 hari 8 4 kali kali makan. kira-kira. Cukup. 8 kali Kirain makan. 4 kali. Oke. Kirain 4 kali kau pakai ayam itu berarti. Saya ikat gitu kan. Terus dia udah pergi lah. Tapi rasa bersalahku ini kan selalu bersalah begitu. Terus Jadi kayak dia ada nelfon enggak? enggak, itu yang makanya Mungkin memang dia senang ya. Ya, jalan. Terus dia begini. Jalan kenapa bisa jalan ya? Oh, ini patah satu ini. Patahin semua. Bisa jalan. belum. Tapi ternyata hobi saya dia. tuh hari pertama kedua kayak dia nggak ngabarin ya begitu. Kayaknya maksudnya Nggak kayak protes. nggak protes karena ini masa dia nggak nyoba sih di rumah gitu terus dia saya nggak blok dia, saya nggak apa-apa, saya bilang ya kalau dia balas ya udahlah saya kembaliin lagi 100.000-nya. Oke. Iya kan. Ya udah. Tapi udah kepake warteg. Udah sih. Tapi udah dikirim lagi. Udahlah, 1 bulan lewat. Saya juga udah lupa, tiba-tiba saya biasakan upload lagi sepatu Brodo, ada pantopel. Oke, tahu saya. Saya upload begitu. Ada yang DM lagi anak, "Bang, berapa, Bang?" 300 saya bilang. Oh ya udah COD aja dulu. COD datang anaknya ternyata sama bapak yang jual kipas yang waktu itu. Terus yang kipas wayar sisa Marah dia. Wah, saya di situ langsung kayak Allahu Akbar, saya udah astaga naga. Terus Saya nggak bawa 100.000 lagi kan maksudnya. Aduh bagaimana Takut ya? dia marah. Takut dia marah gitu. Terus dia kayak senyum, kayak nggak ada masalah 1 bulan yang lalu nggak ada. Dia cuma datang dia senyum. Senyum aja. Senyum mukul. Ada. Senyum. Anjing lu. Ada. Ibu kamu. Enggak, dia nggak ada. Dia nggak ada. senyum. Dia senyum aja. Terus ini kamarinya dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu. oke. Ini yang kemarin ya, Iya. yang waktu itu. Ini bapak nyaho ya si A ya. Oh kok santai gitu kenapa? Terus akhirnya dia
dia bilang, ini saya ingat kipas anginmu ya, tapi sayang banget ya kipas anginnya bagus. Tapi pas di jalan sampai Cinunuk jatuh. Ikatannya nggak kuat. Terus baling-balingnya hilang. Padahal emang hilang. Emang dari awal. Ya Allah. Saya malu sekali sih, sumpah ya Allah. Bilang apa? Terus saya langsung bilang, gak ada Dek, 200 aja. 200 aja. Akhirnya beli 200. 250 apa 200? Oh, kamu kurangi. Tapi itu Masya Allah, itu tuh caranya Allah untuk melindungi kalian berdua tau. Itu tuh caranya Allah untuk melindungi kalian berdua. Karena niatnya gak jahat ya. Iya, karena kau niatnya gak jahat dalam keadaan keterpaksaan. Tapi bapak ini juga jangan sampai ada penyakit hatinya, ada penyakit tidak ikhlasnya, ada penyakit marahnya gitu. Itu tuh caranya itu, dikasih jatuh supaya patah. Dia dulu 1 bulan. Jadi dia harus Kok tidak diprotes? Apa saya yang salah? Apa memang 3 saya yang salah lihat? Apa tidak patah? Ternyata jatuh. Ternyata jatuh terus kayak ya kipasnya jadi ya udah patah aja. Terus akhirnya dia benerin sendiri gitu ke tukang servis sesuai yang saya inginkan. Tapi tetap gitu. sisa 2. Tetap sisa 2. Menurut dia tidak ketemu. Balik-balik yang 1. Tapi itu menurut itu sebuah cerita yang sih. Yang maksudnya kau dilindungi karena memang keadaan terpaksa. Si bapak juga biar nggak ada penyakit hatinya, biar dia tetap husnuzon aja bahwa oh iya jatuh patah itu. Iya, memang bukan ditipu. Masa-masa lapar sih memang. Betul. Ayo udah ngasih kode-kode ya nih. Allah. Udah habis ya baterainya. Berarti ini sudah fix ya? Sudah fix. Kalian seperti itu sudah lengkap ya? Ya semuanya sudah saya ceritakan seadanya di sini. Tidak ada lagi. Kisah Genderuwo dan Suster Ngesot. Ai, kamu kan tadi tegang banget kan untuk ngobrol di sini. Sekarang bagaimana perasaanmu? Udah. Udah lega. Boleh kita tutup dengan menyanyikan lagu tadi sekali lagi? Ya, refnya. Pelan-pelan ada satu lagu. Ini lagu yang bikin kita berdua makin jatuh cinta. Oke. Sikat. Ku rasakan sebuah cinta tumbuh di hatiku. Dan ku dengar lembut suaramu sayu menyapaku. Kau bangkitkan getir jiwa yang telah lama hilang. Kau berikan ku kesejukan yang telah lama tak ku rasa. Biarkan ku dekat hatimu untuk selalu di akan ku sama ketemu sama punya istri. Saya juga terlalu manis ini. Saya juga manis. Kalian yang jaga malam ini di sini. Malam ini di sini aja. Saya cari mertua yang baik. Tidur di sana aja. Tidur dalam. Jaga di sini aja. Jaga di sini. Cari apa? Mertua yang baik. Pastikan kau dapat. Weh, saya jangan tidur di sini. Awas itu ambil ayo. Enggak biasa. Saya jangan tidur di sini. Hancur nanti di sini. Iya, berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak Ribut, capek. Aduh, ribut semua.